Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita memasuki semester 2 untuk KBM PAI. Marilah sebelum kita belajar, kita baca doa mohon kecerdasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idzni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah aku kecerdasan dan jauhkanlah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Marilah kita bahas satu persatu dari materi akidah akhlak pada semester 2 ini. Yang pertama adalah doa Sayyidul Istighfar. Dan yang kedua adalah materi ihsan dalam beramal. Anak-anak, kita pelajari tentang yang pertama adalah doa Sayyidul Istighfar. Bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan kepada manusia kita ikuti dengan minta maaf. Sedangkan kesalahan kepada Allah dengan minta ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dilakukan hambanya, pasti Allah akan mengampuninya. Jika berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang utama dibaca adalah Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar artinya penghulu istighfar. Doa ini memiliki kedudukan dan keutamaan melebihi seluruh bentuk istighfar. Jadi kita harus yakin anak-anak bahwa kita sebagai manusia tentunya pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi juga harus optimis bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, yang ketika kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Dengan doa yang kita sudah pelajari, yaitu doa Sayyidul Istighfar. Anak-anak, marilah kita baca doa Sayyidul Istighfar secara bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ketahui juga bagaimana arti dari doa Sayyidul Istighfar. Kita baca bersama ya nak. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu semampuku. Aku mohon perlindungan dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku.
Karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup kekal dan senantiasa mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Anak-anakku sekalian, kita tadi sudah baca arti dari doa Sayyidul Istighfar. Maka selanjutnya kita ketahui bagaimana makna kandungan dari doa Sayyidul Istighfar. Ada 3 kandungan makna yang kita bisa ketahui dari apa yang menjadi bacaan dari doa Sayyidul Istighfar tadi. Yang pertama adalah taubat. Taubat artinya kita menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, di waktu-waktu kemarin, dan kita bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, menghadap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kita perlu juga mengetahui apa saja keutamaan doa Sayyidul Istighfar. Ada beberapa keutamaan yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, janji iman kepada Allah. Yang ketiga, memohon perlindungan kepada Allah. Yang keempat, pengakuan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, pengakuan dosa yang diperbuat dan memohon ampun atas dosa itu. Kita mungkin juga perlu mengetahui kapan waktu membaca doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar bisa dibaca di waktu siang atau malam. Dibaca setelah sholat malam atau ketika dzikir al-maksurat pagi atau petang. Hadis Nabi SAW, barang siapa mengucapkannya di siang hari dalam keadaan yakin dengannya, kemudian dia mati pada hari itu sebelum petang hari, maka dia termasuk penduduk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam hari dalam keadaan dia yakin dengannya, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari. Semoga kita semua merindukan menjadi penduduk surga. Alhamdulillah, kita sekarang lanjutkan untuk materi akidah akhlak yang kedua, yaitu ihsan dalam beramal. Apa itu ihsan? Ihsan menurut bahasa artinya adalah baik. Ihsan dalam beramal adalah beramal atau melakukan sesuatu ibadah dan amal lainnya yang bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Perilaku ihsan dalam beramal merupakan keyakinan bahwa setiap gerak-gerik tubuh dan hati kita dalam hal ibadah, muamalah, bekerja, bermain, belajar, bahkan tidur senantiasa ingat kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita perlu mengetahui dasar perilaku ihsan dalam Al-Quran. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 195, di sana diterangkan bagaimana Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Anak-anak, ihsan dalam beramal ada dalam contoh-contoh berikut ini. Yang pertama adalah ihsan dalam sholat. Ihsan dalam sholat bisa dalam bentuk bersegera berangkat berjamaah di masjid atau di mushola.
dalam kondisi pandemi ini bisa jadi kita lakukan berjamaah di rumah ya, apabila tidak memungkinkan di masjid atau di musola. Kemudian khusyuk tidak mengganggu temannya. Kemudian yang kedua, ihsan dalam belajar, yaitu memperhatikan dengan seksama penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian selalu mengerjakan tugas yang diberikan tanpa mengeluh. Apa manfaat berbuat ihsan? Beberapa hal bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah disayang Allah, kemudian disukai orang tua dan teman, kemudian menjadi pribadi yang berprestasi. Semoga kita menjadi generasi penerus yang berprestasi, bisa bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat negara tercinta Indonesia, insya Allah. Baiklah, kita sudah menyelesaikan 2 materi dari materi akidah akhlak, yaitu materi doa Sayyidul Istighfar dan ihsan dalam beramal. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran materi akidah akhlak hari ini dengan doa penutup majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.